Menteri Hukum Supratman Andi Atas menyatakan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian Kabinet, termasuk Kementerian Hukum, usai Presiden Prabowo menyetujui RUU Perampasan Aset. 267 anggota DPR bolos lagi. Sidang paripurna cuma hadir 48 orang. Ini mereka pada ngapain nih kira-kira, kok nggak ikut sih? Masa sidang paripurna DPR hari ini yang bolos sampai 267 orang, guys? Teman-teman, mari kita bicara jujur. Kok bisa ratusan orang absen? Rapat sepenting ini malah milih izin. Ironi bukan? Saat rapat di gedung DPR membahas tentang RUU Perampasan Aset bagi yang korupsi, Bapak itu membanting kursi dan buku karena aspirasi dan pendapatnya ditolak oleh pimpinan. Sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Kalau mau mengesahkan ini dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini, langsung aja rakyat suruh mendengarkan, lalu DPR-nya berdebat, dan pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang tidak. Kenapa sejak belasan tahun lalu RUU Perampasan Aset Koruptor tidak kunjung disahkan? Padahal logikanya sederhana. Kalau seseorang terbukti korupsi, harta haram hasil rampokannya disapu bersih, dikembalikan untuk rakyat. Mudah kan? Tapi justru yang mudah ini terasa mustahil di negeri ini. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya ketakutan kalau RUU ini benar-benar berlaku? Partai mana yang gemetar kalau harta para kadernya dilucuti habis-habisan? Mari kita buka satu persatu. Kasus EKTP, proyek triliunan rupiah yang harusnya untuk rakyat, malah jadi ladang bancakan elit politik. Nama-nama besar disebut di persidangan. Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Pramono Anung, semua dari PDIP. Ada yang disebut menerima miliaran, ada yang disebut menerima ratusan ribu dolar. Fakta persidangan jelas, jejak digitalnya ada. Tapi apa yang terjadi? Bebas melenggang. Lanjut ke kasus BTS 4G, kerugian negara 8,03 triliun rupiah. Disebut-sebut saham perusahaan yang terlibat 9,9% dimiliki oleh suami Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi. Tapi lagi-lagi yang kena hanya direkturnya, bukan pemilik sebenarnya. Ironis bukan? Kalau RUU Perampasan Aset disahkan, aset-aset itu bisa langsung dirampas, bukan hanya menjerat boneka di lapangan. Rakyat harus sadar, selama RUU ini tidak disahkan, para koruptor masih bisa pesta pora dengan uang pajak kita. Selama ini rakyat hanya dibuai janji manis politisi di media mainstream, sementara fakta di balik layar ditutup rapat. Jangan mau lagi dibodohi. Karena ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal keadilan. Apakah hukum tajam ke bawah, atau berani juga tajam ke atas? Ingat baik-baik, kekuatan rakyat adalah kekuatan tertinggi. Politisi bisa sembunyi di balik partai, bisa sembunyi di balik kursi kekuasaan, tapi mereka tidak bisa sembunyi dari amarah rakyat. Jadi siapa sebenarnya yang paling takut kalau RUU Perampasan Aset Koruptor disahkan? Kita semua tahu jawabannya. Dan tugas rakyat hari ini adalah bersatu, mendesak, dan terus menekan agar undang-undang ini lahir. Karena hanya dengan itu kita bisa pastikan, tidak ada lagi pesta pora dari uang rakyat.